Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak Muhammad Bahaudin selaku pengampu mata kuliah Masail Fikih dan kepada teman-teman yang saya sayangi. Saya di sini dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Ahmad Nur Hadi dan Mauli Anjani Nur Aliyah akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Jamak dan Qasar. Yang pertama, kami akan menyampaikan tentang bagaimana sholat jamak dan qasar bagi yang selalu bepergian. Sholat jamak dan qasar bagi yang selalu bepergian. Sholat jamak adalah mengumpulkan sholat duhur dan sholat asar atau sholat maghrib dan sholat isya di waktu sholat yang pertama yang disebut jamak takdim atau di waktu yang sholat kedua yang disebut jamak takhir. Sedangkan sholat qasar adalah melaksanakan sholat duhur, asar atau isya dengan 2 rakaat oleh seorang musafir. Dalam hal ini muncul pertanyaan bagaimana jamak qasar bagi orang yang selalu bepergian seperti orang yang berlayar dan apakah orang tersebut dianggap musafir. Orang yang selalu musafir atau jauh masafatil qasri. 1. Dalam hal rukhsah qasar sholat hukumnya lebih utama itmam atau tidak mengqasar. 2. Dalam puasa bila ada harapan lain dapat mengqadha puasanya di hari lain maka ia boleh iftar atau tidak berpuasa. Tetapi bila harapan tersebut tidak ada maka tidak boleh iftar. Demikian pendapat Imam Subaki yang didukung oleh Imam Romli. Sedangkan menurut Imam Ibnu Hajar boleh iftar secara mutlak. Dikecualikan dari penuturan kami dan tidak terjadi perbedaan ulama tentang kebolehan mengqasar sholat bagi seorang musafir adalah orang yang diperselisihkan ulama tentang kebolehan mengqasar sholatnya, seperti seorang pelaut yang selalu berlayar bersama keluarganya dalam kapal atau orang yang selalu bepergian seperti orang pengusaha, maka menyempurnakan sholat baginya lebih utama agar terhindar dari perbedaan pendapat ulama yang mewajibkan penyempurnaan sholat baginya seperti pendapat Imam Ahmad. Imam Subki berpendapat tidak diperkenankan membatalkan puasa bagi orang yang tidak punya harapan di waktu lain untuk mengqadha karena terus-menerus bepergian. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat yang lebih benar adalah kebalikannya. Itulah pemaparan dari saya tentang sholat jamak qasar bagi yang selalu bepergian. Yang selanjutnya tentang sholat jamak qasar bagi yang rekreasi akan dilanjutkan ke materi yang kedua. Baik, yang kedua yaitu sholat jamak qasar bagi yang rekreasi. Sholat jamak dan qasar mempunyai syarat-syarat untuk memperbolehkan melakukan jamak maupun qasar. Salah satunya seperti jarak perjalanan mencapai 16 farsah. Al-Bukhari menambahkan komentar pada riwayatnya. Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengqasar sholat dan tidak berpuasa dalam sepanjang perjalanan 4 bar, yaitu 19 fasah, setara dengan 81 km. Yang dilakukan keduanya berdasarkan petunjuk Nabi atau tauqifi atau sepengetahuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para ulama juga berbeda pendapat berapa lama perjalanan yang membolehkan musafir melaksanakan sholat jamak dan qasar. Imam Malik, Asy-Syafi'i, dan Ahmad berpendapat bahwa maksimal 3 hari bagi muhajirin yang akan mukim atau tinggal di tempat tersebut. Sementara ada juga yang berpendapat maksimal 4 hari, 10 hari, 12, 15, 17, dan 19 hari dari Ibnu Abbas. Menurut kalangan Hanabilah,
Dalam bahasan perjalanan dengan tujuan tamasya dan plesir terdapat dua pendapat. Yang pertama, mendapatkan keringanan. Ini yang diambil dari pernyataan lahiriah Imam Qorhi karena tujuan tamasya dan plesir termasuk perjalanan yang dibolehkan. Maka tercakup dalam dalil keumuman nas dan dianalogkan dengan perjalanan niaga. Yang kedua, tidak memperoleh keringanan. Imam Ahmad berkata, bila seseorang bepergian ke sejumlah daerah dengan tujuan tamasya dan mencari kenikmatan, tidak untuk belajar hadis, haji, umroh, tidak pula untuk perjalanan niaga, maka tidak diperkenankan qasar sholat. Karena qasar sholat diperlakukan guna menolong mendapatkan kemaslahatan, sedang dalam perjalanan semacam ini tidak ada masalahnya. Menurut kalangan Syafi'iyah, tergolong perjalanan yang dimubahkan atau diperbolehkan sehingga bisa mendapatkan keringanan, jamak, dan qasar sholat. Bagi orang yang melakukan rekreasi juga diperbolehkan untuk mengqasar sholatnya selama syarat-syarat qasar telah terpenuhi. Di sini saya hanya menyebutkan tabir tentang kebolehan qasar sholat sebab rekreasi. Demikian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.